Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Salam, NIM 38. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan komponen strategi dalam kurikulum. Pengertian strategi. Strategi pembelajaran itu adalah rencana atau cara yang digunakan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Strategi ini membantu guru dalam mengorganisir materi, mengatur waktu, dan menggunakan sumber daya yang tersedia. Model pembelajaran itu dibagi menjadi 3 model. Yang pertama, model pembelajaran langsung. Yang kedua, model pembelajaran berbasis masalah. Dan yang ketiga, model pembelajaran berbasis proyek. Nah, kita membahas yang pertama. Model pembelajaran langsung adalah model pembelajaran yang paling umum digunakan. Dalam model ini, guru menyampaikan materi pembelajaran secara langsung kepada siswa. Nah, guru bertindak langsung sebagai sumber utama dan siswa bertindak sebagai penerima informasi tersebut. Dan yang seterusnya, materi yang kedua, model pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran yang berfokus pada pemecahan masalah. Dalam model ini, siswa diberikan masalah yang harus dipecahkan dan mereka harus bekerja sama mencari solusi. Yang ketiga adalah model pembelajaran berbasis proyek. Adalah model pembelajaran yang berfokus pada proyek yang harus dikerjakan oleh siswa. Dalam model ini, siswa diberikan proyek yang harus dikerjakan dan mereka harus bekerja sama untuk mencapai tujuan proyek. Strategi pembelajaran itu menjadi 3 bagian. Strategi pembelajaran aktif, strategi pembelajaran kolaboratif, strategi pembelajaran berbasis teknologi. Strategi pembelajaran aktif adalah strategi pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Dalam strategi ini, siswa tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi juga aktif dalam memproses informasi tersebut. Strategi pembelajaran kolaboratif adalah strategi pembelajaran yang melibatkan siswa dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam strategi ini, siswa bekerja sama dalam kelompok untuk memecahkan masalah, membentuk proyek, atau menyelesaikan tugas. Strategi pembelajaran berbasis teknologi adalah strategi pembelajaran yang menggunakan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran. Dalam strategi ini, teknologi digunakan untuk memperkaya pengalaman pembelajaran, meningkatkan akses, dan memfasilitasi komunikasi. Pendekatan pembelajaran itu ada 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan pembelajaran behavioristik. Yang kedua, pendekatan pembelajaran kognitif. Dan yang ketiga, pembelajaran humanistik. Pendekatan pembelajaran behavioristik adalah pendekatan yang berfokus pada perilaku siswa dan bagaimana perilaku tersebut dapat diubah melalui proses pembelajaran. Pendekatan pembelajaran kognitif adalah pendekatan yang berfokus pada proses berpikir dan belajar siswa. Pendekatan pembelajaran humanistik adalah pendekatan yang berfokus pada perkembangan pribadi dan emosi siswa. Metode pembelajaran itu ada 3. Yang pertama, metode pembelajaran ceramah, metode pembelajaran diskusi, dan metode pembelajaran eksperimen. Metode ceramah adalah pembelajaran yang paling umum atau sering digunakan dan guru untuk menyampaikan materi pembelajaran secara lisan kepada siswa. Guru ini sebagai sumber utama
pada pembelajaran dan siswa menerima informasi tersebut. Sedangkan metode diskusi adalah metode pembelajaran yang melibatkan siswa dalam diskusi dan pembahasan tentang topik-topik tertentu. Guru bertindak sebagai fasilitator dan pembimbing, dan siswa bertindak sebagai partisipan aktif dalam diskusi. Metode eksperimen adalah metode pembelajaran yang melibatkan siswa dalam melakukan eksperimen dan pengamatan observasi untuk memahami konsep-konsep tertentu. Dan guru bertindak sebagai fasilitator dan pembimbing, dan siswa bertindak sebagai pelaku eksperimen dalam pembelajaran ini. Media pembelajaran ada 3, yaitu media visual, media audio, media tekstual. Media visual adalah media pembelajaran yang menggunakan gambar, diagram, grafik, dan video untuk menyampaikan informasi. Media visual dapat membantu siswa memahami konsep-konsep yang kompleks dengan lebih baik. Contohnya yaitu gambar, grafik, diagram, video, film, dan foto. Media audio adalah media pembelajaran yang menggunakan suara untuk menyampaikan informasi. Media audio dapat membantu siswa memahami konsep-konsep yang kompleks dengan lebih baik. Contohnya itu musik, podcast, rekaman suara, audiobooks, dan radio. Media tekstual adalah media pembelajaran yang menggunakan teks untuk menyampaikan informasi. Media tekstual dapat membantu siswa memahami konsep-konsep yang kompleks dengan lebih baik. Contohnya itu buku, artikel, jurnal, koran, atau internet. Dalam memilih strategi, model, dan metode dan media pembelajaran, ada beberapa langkah-langkah. Langkah yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Menentukan tujuan pembelajaran itu harus spesifik dan memiliki tujuan yang relevan dan memiliki batas waktu terukur dan dapat bisa tercapai. Misalkan dalam kurun waktu 8 bulan anak itu sudah bisa menguasai dari apa yang tentang apa yang dia tuju. Nah, dan langkah kedua, menganalisis karakter siswa. Kita harus mengetahui kemampuan, kebutuhan, dan minat siswa tersebut. Misalkan siswa tersebut minat untuk belajar bola basket. Akan tetapi kita tidak mengajarkan hal tersebut. Jadi tidak mungkin siswa tersebut akan mencapai tujuannya karena itu bukan tujuannya. Dan langkah ketiga itu memilih strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, kan siswa yang tersebut meminati bola basket.
permainan bola basket. Kita harus mengajarkan strategi yang baik dalam permainan tersebut. Dan yang ketiga, yang keempat, memilih model pembelajaran. Model pembelajaran ini harus sesuai dengan strategi pembelajaran. Sehingga siswa tersebut bisa mencapai tujuannya. Dan yang kelima, memilih metode pembelajaran. Metode pembelajaran juga harus sesuai dengan yang ia tuju. Nah, siswa tersebut kan berkeinginan bermain bola basket. Dan kita harus menyediakan atau memberikan dia bagaimana metode yang benar dalam bermain basket, bagaimana passing yang benar, bagaimana yang layup yang benar, 3 point yang benar, dan kita juga memberitahukan dia akan larangan-larangan permainan tersebut. Yang keenam adalah memilih media pembelajaran. Media pembelajaran juga harus sesuai dengan tujuan siswa tersebut. Karena siswa tersebut memilih meminati permainan basket, maka kita harus menyediakan lapangan, menyediakan bola yang banyak, dan juga jangan lupa pelatih dan juga ringnya. Kalau tidak ada semua itu, tidak bisa mencapai tujuannya. Nah, yang ketujuh, mengintegrasikan komponen pembelajaran. Nah, komponen-komponen tersebut harus saling berkaitan dengan apa yang dituju. Yang terakhir itu mengevaluasi dan mengembangkan pembelajaran. Nah, bagaimana kita mengevaluasi siswa tersebut? Nah, kita mengevaluasi siswa tersebut dengan cara mengadakan pertandingan. Dari situ kita tahu adakah kemajuan dalam siswa tersebut dan apa kekurangan siswa tersebut dalam bermain bola basket. Nah, setelah kita tahu apa kekurangan siswa tersebut, misalnya siswa tersebut kurang dalam passing, kita harus mengembangkannya. So, kita mengarahkannya untuk terus melakukan latihan passing supaya dia bisa. Dan itu pun menjadikan siswa menguasai apa yang dia minati. Nah, sebenarnya banyak macam-macam pembelajaran aktif dalam pembelajaran pendidikan agama Islam itu. Tetapi saya hanya mengambil 4 macam saja, yaitu diskusi kelompok, debat, studi kasus, dan presentasi. Ya.
diskusi kelompok itu kita membagi beberapa kelompok-kelompok kecil untuk menyelesaikan masalah-masalah tertentu atau topik-topik tertentu yang tentunya harus termasuk dalam pendidikan agama Islam. Nah, misalkan eh, kita mendiskusikan tentang kenapa air mani itu tidak najis dan bagaimana air mani itu menjadi najis. Kelompok-kelompok tersebut harus dituntut menyelesaikan masalah tersebut. Nah, setelah menemukan hasilnya, dia mempresentasikannya ke depan. Nah, yang kedua debat. Nah, satu kelas dibagi menjadi dua kubu. Kubu-kubu ini harus mempunyai eh, argumen argumen yang mempunyai referensi agar memperkuat pendapat mereka. Dan yang seterusnya itu studi kasus. Siswa diminta untuk menganalisis sesuatu topik tentang eh, masalah pendidikan agama Islam. Misalkan tentang eh, nikah mut'ah dan nikah tahlili atau nikah beda agama. Bagaimana hukumnya? Apakah haram atau apa boleh? Dan yang terakhir itu presentasi. Siswa diminta mempresentasikan topik tertentu yang tentunya masih termasuk dalam pendidikan agama Islam. Contohnya tentang pendidikan sejarah Islam. Baiklah, terima kasih atas semuanya yang telah mendengarkan presentasi saya pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau banyak salah dalam perkataan saya, itu datang dari saya. Kalau ada yang benar, itu bukan dari saya, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.